Hai guys, kita bersama Derby. Saya kira benalu di tingkat negara itu cuma Amin Rais, Megawati yang sekarang ini ya. Ternyata di Jawa Barat tuh ada benalu ya. Ini dia mengkritik terus Kang Deddy. Apapun yang Kang Deddy lakukan, semua dikritik. Kita akan saksikan banyak orang membela Kang Deddy. Kita bahas langsung dengan dia, reaksinya. Karena memang 10 tahun ke belakang ini dunia medsos ini liar ya. Dianggap kalau yang bikin-bikin video begitu itu paling hebat, dan yang nggak narsis itu dianggap biasa aja. Justru orang hebat itu nggak akan mau dia pencitraan lewat medsos-medsos begituan. Dia lebih berpikir, dia lebih melakukan pekerjaannya dan berpikir tentang bagaimana bekerja efektif untuk kemakmuran rakyat. Bukan pura-pura memakmurkan dengan 100-200 ribu di video lalu dianggap semua sudah dimakmurkan oleh pencitraan Deddy Mulyadi. Tidak. Bukan yang datang ke pasar marah-marahin pedagang kecil, UMKM ya, hanya karena pasarnya sempit. Kalau orang yang berpikir, dia akan memperjuangkan anggaran untuk memperluas pasar, bukan memarah-marahi pedagang UMKM seperti Deddy Mulyadi. Konyol itu mah ya. Orang pintar nggak gitu. Orang pintar dia akan mencari anggaran dari negara untuk pasarnya diperbesar, untuk rakyatnya lebih makmur, lebih banyak orang berdagang di sana. Fasilitas juga untuk masyarakat, ada pasar yang murah. Itu orang pintar. Enggak, itu orang goblok. Kenapa? Permasalahan Kang Deddy itu bukan masalah pasar sempit, bukan. Orang yang di dalam menjual lapaknya, padahal itu adalah tanah negara. Bayangkan, dia terima cuma-cuma, tapi disuruh orang lain menempati itu dengan cara membayar ke dia. Sementara dia pindah di depan. Dan si Tai ini mendukung itu, kan konyol. Baru dia mengatakan itu pemimpin yang goblok. Dilihat dari wajahmu aja, kau tuh sengkuni banget loh. Ini kita nggak tahu, ini muncul tuh semenjak yaitu proyek yang kemarin tuh digusur ya. Nggak tahu ini apakah ini adalah bayaran, kita nggak tahu. Tapi kemunculan dia secara tiba-tiba patut dicurigai. Ini bayaran. Karena nggak masuk akal. Itu yang pertama guys ya. Dia mengkritik masalah pasar. Yang kedua, denger lagi guys. Harus damai seperti apa? Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Emang hebat. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Ya memang, kenapa rupanya? Seorang gubernur kalau Garuk-garuk kepalamu sampai itu. masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Kok jelas, Kang Deddy, jelas, jangan ragukan Kang Deddy. Dia masuk itu untuk memerintahkan yang lainnya itu turun juga. Tapi ketika dia sudah naik, semua kan gebrakan semua kan. Dikunjungilah orang yang punya jabatan lebih tinggi, misalnya Menteri Perumahan, didatangin, Menteri Pak Zulkifli Hasan, diketemuin. Semua itu untuk ada sinergi. Nggak kayak kau, beda level lah. Level kau itu kayak kami ini ya. Jadi jangan samakan kau seolah paling pintar ingin mengkritisi Kang Deddy yang sudah bekerja luar biasa banget. Dan kau sampah, kau berhadapan dengan kami. Turun dulu, turun dikit. Nah, kau head to head sama kami. Enak-enak aja kau nggak tahu tentang kinerja, mengkritisi masalah kinerja. Ini yang kedua guys ya, Kang Deddy turun ke sungai aja dikritik sama dia. Ternyata KDM TA, Deddy Mulyadi TA, Gubernur TA, yang kemarin dengan gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri, sekarang harus mengganti rugi 40 miliar dan dia sudah sepakati. 40 miliar bukan uang kecil. Ini apa-apaan? Hah? Daripada menggusur milik sendiri dan mengganti rugi ke orang lain, itu kebodohan yang luar biasa. Lebih baik kamu berenang aja di mana-mana tuh, ya.
di Bale Endah banjir ya, itu di Dayakolot banjir, di Garut banjir, di Sukabumi banjir, berenang itu di mana-mana, nggak ngabisin duit ya. Nah, perhatikan logika gobloknya dari si Sengkuni ini. Ada Kang Deddy yang mengatakan kalau 40 miliar nilai investornya, udah balikin aja 40 miliar. Lalu dibilang dia, daripada 40 miliar mending kau berenang, berarti membiarkan banjir berarti ya. Gini. Goblok. Banjir yang terdampak di Jawa Barat kemarin, di Bekasi kemarin, itu nilainya 1 triliun, bonga, goblok. 1 triliun, itu sekali banjir. Nah, kita nggak tahu banjir itu setahun itu bisa berapa kali. Kok nggak dipakai nilainya ya? Kerusakan apa yang berdampak? Mobil, motor, perabot. Kang Deddy itu mengutamakan warganya. Yes, mengutamakan warganya. Dia bisa aja, daripada 40 miliar ya mending biar aja deh. Toh juga warga yang nanggung, toh juga kekayaan warga yang kena. Kang Deddy itulah bedanya sama kau yang kau pikirin, bonga. Tuhan, baru dibilang diperiksa mentalnya. Iya Tuhan, buka Sengkuni gini. Baru dia bahas masalah ini kan, tempat wisata yang digusur itu kan, sudah ketebak. Inilah tujuannya dia. Bahkan dia punya julukan kepada semua pembela Kang Deddy. Ini kaum tangkuraknya Pak Deddy Mulyadi ini marah-marah. Yang dia bilang Pak Deddy yang lebih tahu. Memangnya di Jawa Barat ini cuma Deddy Mulyadi yang baik? Wah, banyak orang Jawa Barat yang hebat-hebat ya, cuman yang narsis sedikit ya. Nah, jadi gini, kalau mau memotivasi orang, jangan cuma pujian-pujian ya. Coba motivasi dengan kritik. Saya memotivasinya dengan kritik. Memotivasi dan kritik. Kalau memotivasi, nggak gitu caranya. Kayak gini caranya. Mungkin Kang Deddy dalam beberapa hal bisa diintensifkan komunikasi dalam hal penggusuran. Tidak di tempat, langsung dieksekusi. Mungkin itu kritik yang bagus. Kau kan enggak. Apapun yang Kang Deddy lakukan salah di matamu. Bahkan kau sebut orang yang membela Kang Deddy sebagai tangkurak. Oke, kita ikuti logikamu. Tapi jangan salahkan ada yang mengatakan seperti ini. Tapi kenapa ini kaum tangkuraknya Pak Deddy Mulyadi ini? Simkuring selaku orang Jawa Barat merasa bangga sareng reus kana ucapan Kang Dodi. Nu luar biasa nyariosna siga nu teu nganggo tata krama. Nu luar biasa eta bobangus Kang Dodi nyebut tangkurak. Kita teh nyebut tangkurak ka saha? Ke orang Jawa Barat atau ke mana? Cing, dewe kek nanya ke Anjen, Anjen dia orang mana? Amun ngerasa orang Jawa Barat, harus nama bangga reus. Yes. Boga gubernur siga Kang Deddy, mere contoh mu positif ke rakyat. Silain boga masalah naon jeung KDM. Ini kalau ada aja yang nggak bangga, keterlaluan. Ya, saya sudah nanti spill bahwasanya sampai tingkat wakil presiden aja mengapresiasi kinerja Kang Deddy. Saat semua sudah bekerja, mata wapres tertuju ke Kang Deddy yang terbukti kinerjanya sat-sat. Seorang Sengkuni ini merasa dirinya itu adalah orang yang mengkritik secara membangun. Oke, orang selanjutnya yang meng-counter beliau. Gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri. Sekarang izin setir videonya Bang. Saya heran kepada ini orang ya. Sepertinya kok ada urusan apa gitu. Urusan pribadi apa dengan Bapak KDM, dengan Bapak Aing, Gubernur Aing. Tolong loh Pak, kita dukung programnya. Kalau mau nyolot mah, mau nyewot mah, kesono. Tuh kasus minyak kita tuh yang masih basah nih. Yang manipulasi takaran. Itu yang dihujat mas seperti itu.
Bapak Kadem itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, menata lingkungan yang udah amburadul, yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama development. Di hulu, menjadi dunia fantasi, hiburan, rekreasi, yang harusnya menjadi hutan yang rindang, yang rimbun, malah menjadi hutan beton. Ya bagaimana dengan air, mau meresap kemana air? Yes. Tolonglah Pak, kita dukung program-programnya Pak KDM ya. Tolonglah Pak, kita dukung. Ya kalau nggak ada yang dukung, berarti sudah ada uang yang masuk ke kantongnya dia. Sehingga saat uang itu masuk ke kantongnya dia, itu berhak mengatur mulutnya. Makanya muncullah si bangke-bangke ini. Habis ini pasti muncul lagi beberapa nanti. Karena uang sudah masuk untuk mengatur, untuk membeli cocotnya, membeli congornya. Oke, orang terakhir. Kita berada di negara hukum, di alam demokrasi. Jangan hentikan suara rakyat dengan intimidasi, apalagi ancaman. Proses hukum itu pasti lebih baik. Kunaon ari emang keengnya. Eta meni ketar-ketir ningal rara yang meniwatir Gusti Agung. Lumatak mang sagala rupa hal ge nanaon ge diemot heula gitu. Ari kamari ko tarik babarawakan, ari ayeuna masang muka melas, asli meniwatir, kawas kerupuk kabajur ku cai. Tah eta pentingna ulah lali kana perwadaksi, ulah mohokeun kana ajaran karuhun urang. Cek leluhur urang ge baheula pan kudu bisa nunda letah satukangan sirah. Hartina teh di mana orang rek ngucap rek nyarita teh pikir heula. Nah ieu teh pimanfaateun atawa pimadarateun kitu mah. Ulah laju engkena malah jakal. Naon anu kurang diucapkeun teh da sabab sagala rupa perkara ge termasuk ucapan urang baris diminta pertanggungjawabanana. Dengan ukur di dunia nepi ka akhirat mah. Ayeuna mamang nganarasikeun seolah-olah mamang mendapatkan ancaman. Kalau memang mamang mendapatkan ancaman, intimidasi, ya laporkan. Kan negara kita negara hukum, kata mamang juga. Kenapa Anda seolah menarasikan Anda tertekan, mendapatkan tekanan, melarang Anda untuk berbicara? Kalau memang terjadi seperti itu, ya Anda tinggal lapor. Kan Anda seorang aktivis. Siapa yang mengancam, seperti apa bentuknya, tampilkan aja di sosial media biar semua orang pun tahu. Bukan hanya penggiringan opini semata. Narasi terus. Lebih cerdas seorang anak kecil ini dibanding orang yang sudah tua. Kenapa sudah tua? Lihat wajahnya itu. Yes, lihat wajahnya ini. Lihat aja nih. Lebih cerdas bahkan gue bilang anak kecil dibandingkan. Lihat aja wajahnya ini. Baru ketika dia sudah mengalami ya counter dari pendukungnya Kang Deddy, baru dia bilang saya diintimidasi, saya ditekan. Kembalikan uang yang kau terima itu, baru kau bilang gitu ya, biar fair ngomongnya kita, biar enak ngomongnya kita. Sekali lagi supaya apple to apple, kita yang harusnya head to head, bukan kau sama Kang Deddy. Nggak level Kang Deddy kau, dia sibuk bekerja. Kita akan terus kawal nih orang guys. Thank you, bye bye.